Yo gamen barang kok ora. Ketika Kawil dan seorang anggota Babin Kamtib Mas meninggalkan pos Babatan. Mereka baru saja berkoordinasi dengan petugas-petugas di pos Babatan. Siang ini Merapi tampak jelas di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri maksud saya tampak jelas. Tampak material-material vulkanik seperti batu-batu dan pasir terlihat jelas dari jarak sekitar 4.400 meter dari sini. Di sebelah Gunung Merapi tampak putih karena awan yang bergerak ke arah kiri. Dari tempat saya berdiri ada sebuah ambulan kepolisian dari Polda dan mobil patroli dari Polres. Dari informasi yang saya peroleh, aktivitas seismik Merapi masih tetap fluktuatif. Sementara di dalam perut Merapi masih terjadi deformasi dan pembentukan atau penggelembungan di dalam perut Merapi. Jurang sing kae lho. Jurang sing siji loro iki lho medhun kono iki pemandangannya sangat bagus. Sak madune antarane Senowo sak madune. Mbak jenengan pitados mboten penguasa Merapi niku Nyai Gadung Melati? Saya kurang tahu Pak kalau gitu. Pernah dengar cerita itu cerita tidak? Ada, iya. Tapi kalau saya belum pernah menemui. Kalau orang-orang tetangga saya banyak yang sudah ditemui. Ya, Nyai Gadung Melati. Iya. Ya, Nyai Gadung Melati itu berkulit kuning langsat seperti orang namanya? Bukan Pak, itu ya. Kalau pakaian hijau semuanya. Hijau ya. Katanya, tapi kalau aku belum pernah menemui. Kalau rambutnya dirembyang itu ya, teman-teman panjang saya ya. Banyak. Ya, dan cantik ya. Iya. Saya terus menyampaikan laporan pandangan mata dua anggota kepolisian baru saja meninggalkan pos Babatan menuju kendaraan yang mereka tumpangi tadi. Pos pengamatan Gunung Api Merapi Babatan kira-kira 4,4 km dari puncak Merapi. Polres Magelang baru saja meninggalkan pos Babatan, dan ini Bidokes Polda Jateng juga baru saja meninggalkan pos Babatan. Tampaknya anggota Polres dan anggota baru saja koordinasi dengan petugas di pos Babatan. Tampak dari pintu gerbang pos Babatan, Gunung Merapi tampak jelas sekali sebelah kiri. Material-material vulkanik dari sini tampak jelas, dan hutan cemara juga tampak menghijau. Sampai saat ini aktivitas Merapi masih fluktuatif, seismik fluktuatif, dan di dalam perut Merapi terjadi deformasi, penggelembungan. Kita tidak tahu kalau desakan-desakan dari bawah, dari dalam Merapi besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi
dari pembicaraan pengamat-pengamat, hanya tinggal menunggu waktu saja Merapi akan erupsi. Itu kalau dibaca dari data-data yang tertulis. Cuaca di sini tampak terasa panas sekali. Ini tentu ada kaitannya dengan aktivitas Gunung Merapi. Di dekat pos babatan ini ada sebuah warung. Inilah pemilik warung. Asmanipun Mbak Sinten? Mbak Ni. Mbak Ni. Ya. Asal dari babatan 1. Ya. Ya. Oh ya, saya kemarin sempat ngobrol juga dengan penduduk di sana. Ada yang namanya Mbok Saru, Mbok Sarumi, tapi panggilannya Mbok Saru ya. Terus ada lagi Mbok Ken, siapa itu? Mbok Ken, namanya Mbok Ken Yamti. Iya, Mbak Yamti. Terus ada bener tuh namanya aneh tuh Mbok Kentu. Siapa? Mbok Kentu. Wah, namanya aneh sekali, namanya Mbok Kentu. Ada Mbok Saru, ternyata kepanjangan Mbok Sarumi. Unik namanya Mbok Saru, tapi nama lengkapnya Mbok Sarumi. Ada juga yang namanya Mbok Kentu. Entah kenapa nama itu dipakai, atau itu nama predikat saja atau nama asli, saya kurang tahu. Viewer, puncak Merapi sekarang tampak jelas. Di sebelah bawah tampak ada awan yang sangat lembut bergerak perlahan ke atas. Di sini cuaca sering tidak menentu. Saya tidak bisa memprediksi arah angin, dan kadang-kadang puncak Merapi kelihatan jelas, tetapi beberapa menit kemudian tertutup awan lagi. Itu artinya arah angin memang berubah-ubah. Tampaknya Merapi sedang memperlihatkan puncaknya kepada saya. Dan sebentar lagi puncak Merapi pun akan tertutup awan lagi. Tempo hari saya sempat berbicara dengan seorang ahli metafisika dari Purworejo. Dia dialog dengan penguasa Merapi yang bernama Nyai Gadung Melati. Oke, saya lanjutkan laporan pandangan mata dari halaman pos pengamatan Gunung Api Merapi, pos Babatan. Pos Babatan ini berjarak 4,4 km dari puncak Merapi. Andai terjadi erupsi dan ada semburan awan panas atau wedus gembel, kecepatannya bisa mencapai 90 km per jam dengan suhu panas bisa mencapai 300 derajat Celcius. Andai luncuran awan panas itu mengarah ke barat, saya tidak tahu apa yang terjadi. Rasanya saya di sini seperti bertaruh nyawa. Di balik pos Babatan di sana terdapat sebuah bunker. Bunker itu untuk menyelamatkan diri jika terjadi erupsi besar, ya, explosion yang besar, big eruption, dan terjadi semburan awan panas yang dahsyat, maka satu-satunya tempat berlindung adalah
Banker. Sekarang puncak Merapi, puncak Gunung Merapi sudah tertutup awan putih lagi, tetapi di sebelah kiri masih sedikit terlihat. Apakah puncak Merapi akan tertutup lagi seperti tadi ataukah akan terlihat? Itu tergantung anginnya nanti. Kalau anginnya bergerak ke kiri, maka puncak Merapi akan terlihat jelas. Tetapi di sini arah angin tidak bisa ditentukan. Sekian dulu laporan pandangan mata dari Pos Babatan.